Halo semuanya, ketemu lagi ya di pertemuan praktikum PBO. Hari ini pertemuan ke berapa ya? Ketujuh ya, ketujuh, dan kita akan membahas modul ke-6. Kita akan membahas saudara kembar dari kemarin ya, kelas abstrak, yaitu ada yang namanya interface. Nah, interface dan kelas abstrak itu sebenarnya hampir-hampir mirip, serupa tapi tak sama ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita lebih baik berkenalan dulu apa itu interface ya. Saya ngambil dari beberapa sumber. Pertama, interface adalah sebuah kelas yang tidak memiliki tubuh pada metode-metodenya. Mirip dengan kelas abstrak, metode interface tersebut harus diimplementasikan ke dalam kelas turunannya dan tidak boleh tidak, harus ya. Ini masih mirip dengan kelas abstrak kemarin. Di dalam interface, deklarasi variabel memiliki atribut final sehingga bersifat absolut. Oke, dari pengertian ini berarti variabelnya atau state-nya itu hanya bersifat final. Keyword final inilah yang menjadi keunikan sendiri bagi interface, bahwa output dari bagian interface berupa final yang tidak diganti pada saat implementasi kecuali di override. Oke, kita cari lagi di satu website lagi ya. Ini nggak di sini ya? Nggak ada di sini ya, nggak ada pengertiannya. Ini hanya kayak penggambaran. Nah, bedanya dengan kelas abstrak, kalau interface ini isinya hanya benar-benar metode yang abstrak. Kalau kemarin di kelas abstrak itu masih boleh ada metode yang memiliki isi ya kan. Kalau di interface itu benar-benar harus abstrak ya. Dan juga tadi di sini variabelnya itu nanti akan berupa final. Apakah tipe datanya harus final? Nanti kita coba dulu ya. Jadi intinya kalau interface ini full metodenya itu abstrak. Ya, berbeda dengan kelas abstrak kemarin tuh masih boleh ada metode yang implementasikan atau memiliki isi ya. Nah, lalu apa sih kelebihan menggunakan interface dan mungkin juga kelas abstrak? Ini sangat berguna dalam proses debugging ya, apalagi kalau programnya program besar gitu. Kalau kita menggunakan kelas biasa, ya kan, kelas biasa di mana nanti tiap metodenya itu nanti di override terus ya kan. Misalkan kelas ini ada berjalan, itu sudah ada isinya tuh kan, udah ada isinya, misalkan berjalan, anak ini berjalan ya kan, nanti di tiap child class-nya itu nanti di rename. Nah, itu akan memperlambat ya, akan memperlambat proses debugging. Beda halnya kalau menggunakan interface, kalian hanya bikin metodenya doang tanpa perlu isi, dan nanti isinya diisi oleh tiap kelas anaknya ya. Jadi itu akan lebih mempercepat daripada nge-override terus ya. Nge-override dalam artian ya mengubah isi metodenya. Kalau pakai interface tinggal mengisi ya kan, mengisi metodenya itu beda ya. Ya, kita langsung ke contoh codingannya. Di sini gue buat beberapa codingan. Itu ada controller radio, koneksi USB, dan juga radio.java ya. Dimana di sini controller radionya itu dia bertipe interface. Kenapa interface? Ada namanya di sini interface ya. Ini juga koneksi USB-nya di sini juga berupa interface ya. Kalau mau bikin interface ya gampang, yang kesini nanti ada nih Java interface ya, tinggal pakai yang ini aja. Oke, lanjut lagi. Nah, sesuai dengan pengertian yang tadi, bahwa interface itu hanya memiliki variabel final dan juga metode abstrak atau yang belum memiliki implementasi ya. Kalau di sini gue tambahkan, misalkan di sini kan masih bisa system out misalkan print line, isi kosong aja di sini. Nah, ada peringatan di sini. Interface abstract methods cannot have body. Jadi, kalau di interface ini benar-benar pure harus metode abstrak. Tidak boleh ada yang di hybrid ya. Tidak boleh ada metode abstrak plus metode non abstrak ya. Tidak seperti kemarin yang kelas abstrak ya. Masih boleh ada metode yang non abstrak ya. Oke, itu juga, dan tipe datanya juga harus tadi menjadi final ya. Apakah itu berarti harus final semua? Ya nanti di akhir gue bakal bahas ya.
Sini kan ada beberapa metode, yaitu hidupkan radio, ganti siaran, tambah volume, kurangi volume ya, ini basic lah ya. Lalu juga ada koneksi USB. Kita cuma mengkoneksikan radio dengan USB misalkan ya. Ini hanya permisalan. Nah, kenapa saya bikin dua? Soalnya, nah di sini kalau kalian bertanya apakah sebuah child class itu bisa memiliki lebih dari satu parent class, itu bisa ya. Misalkan ini kelas radionya itu kita mengimplement atau ya mengimplementasikan dua buah kelas, yaitu kelas controller radio dan juga koneksi USB ya. Ini bisa ya. Nah, imbasnya nanti semua metode abstrak dari tiap kelas parent ini harus diimplementasikan. Ada 4 metode dari kelas controller radio dan juga ada satu dari koneksi USB. Ini harus diimplementasikan. Misalkan kalau hanya mengimplementasikan yang di controller radio aja, enggak mengimplementasikan dari yang koneksi USB, ini akan error nantinya. Jadi dua-duanya harus diimplementasikan kalau menggunakan dua parents ya dari si child class ini. Semuanya harus diisi ya. Oke. Nah, sekarang ini gue hapus nih ya, yang ini nih, yang public void koneksi USB ya kan. Nah, di sini akan ada peringatan. Does not override abstract method koneksi USB ya kan. Ini nggak bisa, harus semuanya diimplementasikan ya. Oke, di sini ada beberapa variabel atau state. Yang pertama ada volume, isinya 5, ada string list siaran, ada beberapa siaran radio dari Radio Republik Indonesia, RRI, ada Rama FM, Beyond FM, Kiss FM, Cek FM. Dan juga ada INT siaran buat apa ya, nanti kita sebutkan. Dan juga ada boolean hidup, ini untuk menentukan radionya hidup apa mati ya. Nah, ketika kita akan menghidupkan radio, nanti kita berbeda dengan codingan kemarin, kita nanti masukin tipe data boolean true atau false. Kalau dia true, if hidup doang kayak gitu, berarti artinya jika hidupnya ini isinya true, maka nanti si radionya akan dihidupkan. Jika kita ngisiin hidupkan radionya ini dengan parameter false, maka radionya akan dimatikan. Nah, ganti siaran. Nah, fungsinya ini tadi yang ini. Ganti siaran nanti dia akan menjadi indeks untuk si list siaran ini. Kalau kita ganti siaran, awalnya kan berarti kalau di siarannya 0 itu berarti di RRI ya. Di RRI, nanti kalau kita misalkan ganti siaran, nah kita siarannya +1, berarti nanti siarannya berubah ke siaran Rama FM. Ya. Nah, lalu ada tambah volume ya. Di sini cuma nambahin doang dikit sih. Sebenarnya ini bisa diimplementasikan di yang sebelum-sebelumnya biar programnya lebih bagus. Kita bakal ngecek dulu apakah radionya hidup apa mati ya kan. Jika radionya hidup, ya maka volumenya bisa dinaikin. Jika radionya mati ya yang ngapain dinaikin, soalnya radionya juga mati kan. Ini kalau bagus nanti dimasukin ke semua codingannya ya. Di sini pas kurangi volume juga harusnya cek dulu apakah radionya hidup apa mati kan. Tapi ini enggak ya, biar cepet aja sih. Jadi bikin codingannya ya. Harusnya diimplementasikan, ini dicek dulu apakah radionya hidup apa mati gitu ya. Yang terakhir ini koneksi USB. Ini cuma nambahin aja tadi ya biar tahu gitu kalau bikin interface itu bisa dari dua kelas yang berbeda gitu. Instance dari si interface itu bisa dari dua parent class yang berbeda ya. Ya cuma kalau true ya dia terhubung dengan USB, kalau false ya dia tidak terhubung dengan USB kan. Oke, ini mungkin untuk programnya. Kita langsung coba di main ya. Kita langsung dari yang ini aja, dari yang child class-nya radioku ya, sama dengan new radio. Kita nggak pakai nama radio karena nggak tahu nama radionya apa aja. Radioku hidupkan radio. Nah, ini harus true. Kalau true ya nanti dia bakal hidup. Setelah itu radioku misalkan tambah volume, tambahin misalkan 4 ya kan. Radioku ganti siaran misalkan. Nah, ganti siaran, radioku hidupkan radio. Kalau isinya kita false nanti bagaimana ya, kita run. Oke, radionya dihidupkan, volumenya sekarang jadi 9 karena tadi nilai awalnya itu 5 ya. Sekarang benarkan Rama FM,
radio dimatikan. Nah, kita coba tambah volume ya. Radioku tambah volume isi 2 sini. Tambah 2. Nah, nggak bisa ya karena radionya udah mati gitu. Jadi nggak bisa ditambah volume. Oke. Nah, selain itu sebenarnya inti dari interface cukup sampai situ ya. Pokoknya isinya oke ya. Tadi mungkin gue akan menjawab satu lagi ya. Apakah ini hanya boleh tipe datanya final? Kalau int doang itu bisa nggak? Kita coba di sini. int. Misalkan number aja, kita isi number. Berapa isinya? 1. Misalkan. Oh, di sini ternyata tidak ada peringatan nih. Ya kan? Wah, gimana nih? Apakah si number ini tuh bisa dijadikan apa? Sebuah variabel? Kita coba di main Java di sini. Kita coba system out. Print line misalkan di sini. Radioku dot number. Kan kita coba print. Kita coba run. 1 nih. Oh, ternyata yang tadi itu bukan harus tipe datanya final ya. Kita coba mengubah nilainya. Berarti tadi yang tipe datanya harus final berarti tadi sudah terpecahkan bahwa itu tidak benar ya. Variabelnya tidak harus menggunakan apa namanya itu? Tidak harus menggunakan apa ini namanya ya? Pokoknya tidak harus menggunakan final di sini ya. Lupa namanya apa ya? Tidak harus final di sininya ya. Terus final namanya. Nah, salah. Kita coba ubah isinya. Kita coba ubah. Radioku number sama dengan 5. Oh, ternyata ada error nih. Cannot assign a value to final variable number. Padahal di sini kita tadi ngisinya itu bukan final ya, tapi int biasa. Harusnya kan bisa kita ubah. Ya kan? Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya untuk interface itu tidak harus menggunakan final di sininya. Jadi tidak harus menggunakan final. Namun semua variabel yang dideklarasikan di kelas interface nanti hasilnya bakal berupa variabel final. Seperti contoh yang number ini. Meskipun di kelas interface-nya kita nggak menambahkan final di awalnya. Kita tidak menambahkan final. Tapi jika kita instance nilainya, maka akan berubah menjadi final. Ya, oke, ingat-ingat ya. Tidak harus menggunakan final di sininya di saat deklarasi di kelas interface-nya. Namun jika kita instance nilainya nanti di child class-nya, dia akan berubah menjadi variabel konstanta, akan menjadi final si variabel tadi ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Nggak bisa kita ubah nilainya. Meskipun di sini kita tidak pakai final ya. Jadi ingat gitu ya. Bukan artinya ini harus pakai final, tapi nanti semua variabelnya ini akan menjadi final ya, akan menjadi konstanta. Final itu konstanta ya. Oke, itu satu mungkin menjawab pertanyaan. Satu lagi mungkin ada, pasti bakal nanya nanti. Kalau ini harusnya udah pada bisa ya. Cuma tinggal menjalankan program, menginisialisasi ya, atau satu lagi nih. Nah, di sininya tuh pakai nama kelas control TV, tetapi di sininya pakai new televisi doang ya. Nah, kok bisa gitu? Biasanya kan kita kan pakainya namanya sama gitu kan, kayak yang ini, pakai radio sama new radio di sininya. Tapi kalau di sini dia pakai control TV dan juga televisi, di sininya beda. Ya, intinya gue mau nyuruh kalian nyari sendiri, tapi ya gue sedikit kasih clue aja. Kalau gue baca dari dokumentasi punya si Java-nya, saat membuat sebuah objek itu ada beberapa proses. Ada 3 parts ya. Declaration, deklarasikan, yang
kodenya itu yang di set bold di sini. Berarti bagian ini adalah bagian deklarasi. Ini adalah bagian deklarasi dari pembuatan objek. Associate a variable name with an object type. Tipenya itu tipe yang ini. Kalau ini berarti tipenya point. Nama objeknya itu origin 1. Object type-nya itu point. Ya kan? Nah, instantiation ini adalah keyword is Java operator that creates the object. Ini yang akan menginstansi objeknya, yaitu si yang di sininya. Kalau di sini mungkin biar kelihatan di sini. Nah, ini yang bagian declaration. Nah, yang ini bagian instansnya. Nah, hal ini hanya bisa terjadi jika kalian membuat kelas dari objek parent child ya, yang ada parents dan juga yang ada childnya. Ini dan juga mungkin lebih logis kalau ini cuma diimplementasikan pada kelas abstrak dan juga interface ya. Kenapa seperti itu? Ya kita coba di sini ya. Kita coba di sini misalkan kontrol radio, namanya kontrol radio. Nah, nggak error ya di sini ya. Nah, jadi si radio ini tuh milik siapa? Milik si kontrol radio apa si radio yang ini? Kita coba bikin sebuah perbandingan untuk memperlihatkan sebenarnya milik siapa si radioku ini. Nah, di sini ada yang namanya tipe ya. Gue bikin final string tipe FM di sini. Ini ada finalnya ya. Padahal nggak usah ya. FM lalu kita di sini ada ya. Oke, kita buat di sini ya. Lalu kita buat di radio itu, kalau ini FM, di sini coba AM. Ya kan? Nah, lalu kita cek di sini. Apakah si radio ini tipe, apakah dia akan bernilai AM atau FM? Kalau dia nilainya FM, ya berarti dia adalah tipe datanya berasal dari si kontrol radio. Cuma instansnya itu dari si radio. Ya kan? Oke, kita coba print. Ternyata nilainya FM. Berarti si radio ini milik si kontrol radio. Nilainya FM. Cuman dia menggunakan instance atau dia menggunakan child si radio. Karena apa? Karena si kontrol radio ini tipenya interface. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dia membutuhkan bantuan instance dari si kelas radio. Tapi dia sepenuhnya milik si kontrol radio. Kalau ininya kita ubah jadi radio doang. Nilainya pasti AM. Karena dia punya si radio. Bukan punya si kontrol radio. Ya, jadi ini tuh. Jadi ini hanya masuk akal jika menggunakan interface sama abstrak ya. Nah, kalau di sini itu adalah kelasnya. Tipe datanya atau ya parents kelasnya ya, atau apa ya. Dia itu adalah objek dari kelas ini. Maksudnya gitu ya. Dia itu objek dari kelas yang ini. Tapi dia menggunakan instance kelas yang ini. Kita coba pakai yang lain. Nah, yang tadi. Si radioku ini adalah objek dari kelas kontrol radio. Tapi dia menggunakan instance dari kelas radio. Karena apa? Karena si kontrol radio ini dia tipenya interface. Dia tidak punya apa-apa di sini. Butuh kelas lain untuk melakukan instance dari metode-metode yang ada gitu kan. Makanya dia membutuhkan si radio ini. Si objek ini dia bisa menggunakan semua metode yang ada di sini dan juga metode yang ada di radio, karena instansinya. Tapi jika sebuah nilainya bertabrakan, misalnya kayak yang ini, AM sama yang ini, ya dia bakal ngambilnya punya si kontrol radio, karena dia ya emang objeknya si kontrol radio gitu, bukan si radio. Dia hanya membantu si radioku ini untuk mengisi metode-metode yang ada di
kelas kontrol radio. Simpelnya kayak gitu ya. Nanti kalian coba susun lagi kata-katanya ya untuk menjawab yang itu. Cuma dikit ini, ininya cuma mengisi doang. Kalian ngetik outputnya, menjelaskan yang tadi, menginstansi metode luaran tuh kan, menjelaskan yang tadi dua ini behavior apa aja, yang itu udah gampang ya, bisa ya. Oke, mungkin cukup nah, gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya. Selebihnya mohon maaf, dan terima kasih buat teman-teman. Terus belajar ya, karena bentar lagi kita menghadapi responsi ya. Nanti buat detail responsinya nanti bakal dihubungi lagi di grup masing-masing ya. Terima kasih. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh tanyakan ke asisten praktikum shiftnya masing-masing ya. Oke, gua Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.